Hai pemirsa olahraga, bagaimana kabar Anda? Semoga tetap sehat ya. Jumpa lagi bersama saya Winda Melantika di program acara Segar, Sehat dan Bugar. Dan spesial di episode kali ini saya akan mengajak pemirsa olahraga untuk mengetahui lebih jauh salah satu olahraga yang mungkin pemirsa olahraga sudah tahu, terlihat ya dari gerakannya. Yap, betul sekali, olahraga balet. Kira-kira seperti apa keseruannya? Yuk, ikuti saya. Apakah Anda suka menari? Pernahkah menari balet? Kalau belum, kali ini Sehat dan Bugar TVRI Yogyakarta akan menghadirkan balet yang tidak hanya sebagai bagian dari aktivitas menari, namun juga berolahraga tentunya. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang balet, kita harus tahu dulu nih sejarah dari tari balet itu sendiri. Dari beberapa referensi, balet adalah sebuah seni tari istimewa yang berasal dari Italia dan berkembang di Prancis. Tarian ini ditampilkan dengan cara khusus di atas panggung, sehingga berbeda dengan tarian pada umumnya. Balet memiliki langkah, gerakan, musik, kostum, tata rias, serta set panggung tertentu untuk bercerita atau menampilkan sebuah kisah. Ada 3 kombinasi jenis tarian balet yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah solo atau menari sendiri. Kategori ini merupakan jenis tarian balet yang ditarikan oleh seorang balerina profesional yang sudah memiliki teknik yang sempurna, serta mampu menampilkan gerakan mimik wajah dan juga bahasa tubuh lainnya yang menunjang untuk menyampaikan sebuah cerita. Kategori kedua adalah pas de deux atau menari berdua atau duet, yaitu jenis tarian balet yang ditarikan oleh sepasang penari balet yang terdiri dari seorang balerina atau penari balet wanita dan seorang penari balet dancer atau penari balet pria. Dan kategori ketiga adalah corps de ballet atau menari dengan jumlah penari yang banyak atau tarian bersama, yaitu jenis tarian balet yang ditarikan secara bersama-sama, baik dalam penampilan sepenggal tarian maupun dalam penampilan sebuah kisah cerita. Di sisi lain, tari balet masih belum terlalu populer di Indonesia, meskipun sudah lama ada. Beberapa pengamat menilai penari balet di Indonesia kekurangan kesempatan dan peluang untuk berkembang menjadi profesional. Padahal balet ialah kesenian yang serius, seperti halnya seni orkestra dan teater. Hai pemirsa olahraga, kali ini saya sudah bersama Lili dan juga Prisa. Hai, gimana kabarnya? Baik-baik saja. Baik. Ini tadi habis latihan? Ya. Iya. Nanti mau lanjut latihan lagi atau memang sudah selesai latihannya? Sepertinya sudah selesai. Sepertinya sudah selesai. Kalau boleh tahu, Lili sama Prisa ini umur berapa sih? 9 dan juga 10 tahun ya. Boleh cerita sedikit nggak sih sebenarnya dulu itu awal mula tahu ada balet itu dari umur berapa dan mulai umur berapa kalian latihan? Mungkin dari Prisa dulu. Saya mulainya 4 tahun. Habis itu saya kan sampai 6 tahun. Habis itu pandemi. Terus saya online, tapi aku nggak mau online, terus skip. 7 tahun offline, terus 8 tahun skip online. Jadi 9 tahun saya online. Mulai lagi di umur 9 tahun ya. Dulu awal mula suka balet itu disuruh orang tua atau mungkin keinginan Prisa sendiri sih? Dua-duanya. Dua-duanya. Awalnya lihat di mana gitu atau awal mula tahu balet? Mamanya bilang itu coba balet.
Terus saya coba, saya suka. Sekarang suka ya. Iya. Kalau kalau Lili gimana? Aku mulainya mungkin 3, mungkin 4. Terus habis itu istirahat sebentar, lanjutkan lagi di Jogja. Dan pandemi harus berhenti, terus ulang lagi sekarang. Oke, memang sebelum di Jogja dulu latihannya di mana? Di Medan. Oh, di Medan. Dulu dari rekomendasi dari orang tua atau memang dari keinginan Lili sendiri? Dua-duanya sih. Dua-duanya juga ya? Mereka mau, tapi aku juga mau. Sama-sama suka ya sama balet ya? Bukan cuma orang tuaku, tapi juga nenekku. Oke. Dan juga beberapa lagi di Dan keluarga. beberapa keluarga. Memang dari keluarga ada yang memang sebelumnya jadi penari balet kah? Aku yang pertama, habis itu ibuku. Sekarang ibu yang mengikuti ya? Sekarang dia juga ikut. Oh, sekarang dia ikut. Memangnya balet itu susah atau enggak sih, Prisa? Balet itu kalau sudah berapa kali kayak gampang, tapi kalau mulai lagu baru itu susah sedikit. Habis itu gampang. Habis itu gampang ya. Iya. Kalau gerakan-gerakan yang mungkin saat ini masih Prisa rasa agak susah apa sih? Nggak ada, belum ada. Belum ada ya? Kamu Semua udah bisa split. Ya, split ya, yang masih agak susah ya. Iya. Kalau Lili? Dulu aku bisa split, terus pandemi udah nggak pernah belajarin lagi. Aku juga gitu. Iya. Oke. Udah dua-duanya lupa. Dua-duanya lupa. Berarti waktu pandemi itu kelasnya kan ditutup sementara nih ya, karena mengurangi interaksi. Apakah di rumah kalian nggak mencoba latihan sendiri? Enggak. Kan kelasnya online. Jadi kayak nggak fokus kalau online. Jadi mama bilang stop dulu, pas udah mulai offline join. Coba lagi ya. Biasanya dalam 1 minggu ini latihnya berapa kali sih, Lili? 2. 2 kali. Setiap latihan biasanya berapa jam atau berapa menit? Kayaknya 54 atau 45 menit. Oke, kurang lebih 1 jam ya. Iya. 1 jam. Dan tiap minggu kalian selalu rutin ya? Iya. Sejauh ini ada nggak sih mungkin harapan-harapan Lili dan juga Prisa untuk ke depan? Apakah balet ini hanya menjadi hobi atau kedepannya memang kalian ingin selalu mengikuti perform yang memang diadakan? Kalau aku maunya cuma untuk hobi dulu. Aku masih ada banyak list yang lain yang aku masih perlu lakukan. Kalau Prisa? Saya mau jadi balerina pas saya udah bisa balet yang susah. Jadi habis saya udah bisa, saya nanti mau ke Oke, berarti cita-citanya menjadi balerina ya? Iya. Wah, keren sekali. Setelah ini biasanya setelah latihan balet itu ada kegiatan-kegiatan lain nggak? Misalnya mungkin ada pendinginan dan juga lain sebagainya. Ada, biasanya kita ada pendinginan, bilang terima kasih dan tulis yang apa kita perlu ingatkan atau latihan split dan yang lainnya. Sebenarnya apa sih yang kalian rasakan dengan olahraga balet ini? Maksudnya apakah juga kalian ini nanti badannya bisa semakin lentur atau apa sih manfaat yang kalian rasakan? Ya bisa lentur, terus bisa lebih kuat, bisa lebih bagus posturnya, nggak seperti kura-kura. Oh, nggak seperti kura-kura, dan itu benar-benar Lili rasakan ya? Iya. Ada ya, mungkin membuat tubuh menjadi sehat karena sering berolahraga. Suka pegel-pegel nggak sih tangan dan kakinya setelah olahraga? Terkadang. Terkadang ya. Biasanya apa sih yang sehingga terkadang pegel-pegel nih, kadang-kadang juga biasa aja atau gimana? Ya, biasanya kaki kalau lagi split atau kegiatannya. Artinya ada ditambah kegiatan-kegiatan lain ya, sehingga mungkin kalian saat badannya kurang fit semakin capek-capek gitu ya. Oke, terima kasih Prisa dan juga Lili atas waktunya. Silahkan bisa melanjutkan gabung sama teman-temannya ya. Iya. Thank you ya. Iya.
Meski secara teori tidak ada batasan berapa usia minimal dan maksimal dapat melakukan balet, namun mengikutsertakan anak-anak sejak dini menekuni balet akan menghasilkan balerina yang berkualitas. Di Bailamos Ballet School ini, para balerina cilik ini dilatih sesuai dengan kemampuan individu masing-masing atau sesuai dengan modul yang diberikan oleh pelatih. Sebelum mendapatkan materi balet lebih jauh, para atlet balet cilik ini terlebih dahulu diberikan materi tentang posisi dasar balet sebagai pondasi balerina. Posisi pertama adalah melatih tumit dan jari kaki untuk lebih kuat namun fleksibel. Posisi kedua yaitu melatih betis dan paha. Posisi ketiga, badan tegak dan dada membusung serta dagu mendongkak. Tentu teknik saja tidak cukup untuk mengantarkan si kecil menjadi balerina profesional. Dibutuhkan komitmen yang kuat baik dari atlet maupun orang tua untuk terus berlatih balet hingga menjadi atlet profesional. Peran orang tua sangat penting, mengingat dukungan orang tua menjadi salah satu motivasi anak dalam berlatih dan mengembangkan talenta mereka di dunia balet. Hai pemirsa olahraga, kali ini saya sudah bersama Miss Ruci. Saya dulu Miss Ruci. Hai, halo semuanya. Miss Ruci ini adalah pelatih ataupun coach balet ya. Nah, sebenarnya sudah sejak kapan sih Miss Ruci ini tergabung ataupun mungkin sebelum menjadi coach ya, ada proses-proses yang mungkin sudah Miss Ruci lewati ini. Mungkin boleh cerita sedikit. Oke, saya balet ini mungkin dari sejak kecil ya, tapi saya waktu itu mulai baletnya itu belum balet yang seperti memakai silabus. Jadi waktu itu di kampung saya, waktu saat saya masih kecil, jadi seperti menari-nari. Ya. Jadi saya penasaran balet itu seperti apa. Setelah saya dewasa ini, terus saya mencari sekolah dansa yang memakai silabus. Dan masuklah saya di Bailamos ini sehingga saya mempelajari balet lebih lanjut lagi. Itu cukup menarik untuk saya. Aha. Iya. Sudah sejak kapan nih Miss Ruci tergabung ataupun menjadi coach balet? Itu sudah lama sekali sampai saya lupa. Sudah saking lamanya. Oh iya Miss, sebenarnya balet ini tarian yang seperti apa sih? Mungkin sudah ada beberapa pemirsa yang tahu bahwa balet ini adalah yang terlihat terutama adalah keindahan tubuh, kemudian juga artistik, kemudian bajunya juga lucu gitu. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin dari gerakan ada apa yang membedakan dengan tari-tarian lainnya Miss? Kalau untuk balet selama saya pelajari sampai sekarang ini kita based on posture. Jadi awalnya kita pembentukan untuk postur anak. Jadi akan lebih baik kalau anak balet itu dimulai dari usia dini. Jadi membentuk posturnya untuk kedepannya dewasa nanti. Itu sehingga dengan postur kita menari apapun kita akan lebih indah, terlihat lebih indah. Aha, oke. Artinya untuk balet sendiri bisa dimulai di usia dini ya, Miss ya, seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak sih Miss kategori-kategori untuk balet sendiri mungkin dari usia dini, kemudian remaja, dewasa. Nah, itu dan perbedaannya apa sih Miss? Kalau usia kita tidak ada batasan tersendiri. Kita mau mulai dari kecil atau mau dari remaja ataupun sudah mature ya kita bilang itu boleh ikut. Jadi nanti kita pembelajarannya ada sendiri-sendiri untuk yang untuk anak-anak, untuk yang remaja ataupun yang untuk mature. Iya. Dan silabusnya berbeda, Miss. Ada sedikit persamaan, tapi kita masukkan untuk pembelajaran di tiap kategorinya. Iya, oke. Dan balet ini hanya untuk wanita ya, Miss ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Nah, mungkin sebagian masyarakat hanya melihat balet ini hanya tarian untuk wanita saja. Tidak jarang bahwa memang balet ini bisa ditampilkan oleh laki-laki ataupun pria ya, Miss ya? Benar, iya. Jadi kalau untuk mungkin di Indonesia ya, ke balet ini banyak yang melakukan itu, menarikan itu wanita. Karena mungkin dilihat dari indah jadi wanita, tapi sebenarnya balet itu di luar sana, di luar negeri itu ditarikan
pria dan wanita. Ibaratnya kalau di sini seperti Ramayana. Gitu. Iya, ada pria dan wanita. Di Indonesia ini gampangnya kita lihatnya seperti Ramayana ya, Miss ya. Oke, Miss, ada nggak sih mungkin basic-basic ataupun olahraga yang memang harus kita jalani ataupun kita lakukan sebelum kita memulai balet, mungkin dasar-dasarnya? Kalau untuk dasar-dasarnya kita memang ada nanti kita seperti sekolah ya di sini. Jadi kita base latihan untuk kakinya, untuk jari-jarinya, bagaimana cara kita berdirinya gitu. Dimulai dari situ. Biasanya butuh berapa lama, Miss, untuk bisa nih si anak ataupun teman-teman ini benar-benar bisa untuk menarikan balet? Apakah juga tergantung ke masing-masing lagi atau ada ketentuan khusus karena sudah ada silabusnya, Miss? Kita memang tergantung ke masing-masing ya. Ada yang si anak ini kalau belajar cepat, ada si anak ini kalau belajar agak butuh waktu. Jadi kita harus lihat ini bagaimana gitu. Jadi masing-masing anak berbeda. Iya. Apa sih, Miss, yang menarik mungkin selama Miss menjadi tenaga pengajar seperti itu ya? Tadi juga saya melihat Miss juga mengajar anak-anak yang bisa dibilang ini membutuhkan apa ya, pengertian ekstra gitu ya, Miss ya, untuk mengajar. Mungkin ada pengalaman-pengalaman seru yang mungkin bisa dibagikan, Miss. Iya, dari situ kita juga belajar ya. Kita mengajar itu juga belajar. Jadi bagaimana kita mensikapi tiap-tiap murid gitu. Karena tiap murid di kelas itu pasti akan berbeda-beda. Ya, jadi yang ini bisa mudah mendengarkan, yang ini nanti main-main sendiri. Intinya kita tidak bisa memaksakan si anak ini untuk melakukan apa yang kita inginkan, tapi kita memberi contoh agar dia mau mengikuti. Gitu. Oke. Nah, Miss, sebenarnya balet ini ada kategori ataupun nama-nama gerakannya nggak sih, Miss? Dan mungkin ada standar mungkin dari gerakan mudah sampai yang paling sulit. Kalau untuk nama-namanya ada, karena kita memakai silabus di balet ini kita mengambil materi dari luar. Iya. Kemudian untuk pembelajarannya nanti ada sendiri. Jadi mulai dari kaki, nanti misalnya exercise for feet atau exercise for finger gitu. Nah, nanti udah naik ke level berikutnya. Untuk gerakan tangan kita beri nama po de bras, gerakan kaki kita beri nama batemong tondu gitu. Oke, dan memang ini mengusung silabus dari luar ya, Miss, ya, seperti itu. Oke, baik, Miss, mungkin harapan kedepannya seperti apa sih, Miss? Mungkin ini sudah banyak masyarakat yang tahu juga tentang balet, dan tadi juga sudah banyak sekali yang sudah bergabung, mulai dari yang kecil, anak-anak, dan juga mungkin tadi ada info juga ada yang mamahnya juga ikut join belajar di sini. Harapannya seperti apa, Miss, ke depan? Harapan saya anak-anak ataupun yang dewasa kalau mengikuti balet ini akan membantu mereka untuk membentuk postur, dan dengan postur yang pas itu akan membantu mereka lebih pede dan membuat gestur mereka akan lebih positif nanti. Kalau untuk anak-anak ke depannya nanti kalau beliau mau bekerja misalnya, mereka udah ada feeling positif di situ. Oke, dan itu sudah bisa dibentuk sejak dini seperti itu ya, Miss? Confidence mereka sudah terbentuk dulu. Oke, thank you Miss Ruci atas waktunya. Tidak hanya prestasi, output dari menekuni olahraga atau tari balet ini tentu meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Dari berbagai sumber, menekuni balet dapat berdampak positif bagi tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah untuk meningkatkan fleksibilitas anak. Ini sangat penting dalam membantu anak melakukan gerakan umum seperti arabesque. Kebanyakan kelas balet berfokus pada fleksibilitas. Dalam prosesnya, anak-anak akan belajar bagaimana menjadi fleksibel tanpa menyakiti dirinya sendiri. Manfaat balet untuk anak yang kedua yaitu untuk meningkatkan kekuatan anak.
Untuk menahan dan mempertahankan pose balet tertentu, kekuatan sangat penting, terutama saat melakukan gerakan umum yang ketat. Manfaat lain dari menekuni balet untuk anak adalah membentuk jiwa disiplin, percaya diri, kreativitas, dan persahabatan. Sebagai olahraga yang tidak sepopuler bola voli, bulu tangkis, hingga sepak bola, olahraga atau tari balet menjelma sebagai salah satu aktivitas yang dewasa ini mulai dilirik oleh masyarakat. Bagaimana tidak, dalam tari atau olahraga balet ini terdapat berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh tubuh. Salah satunya adalah menjaga daya tahan dan postur tubuh agar tetap ideal. Maka tidak ada salahnya mencoba olahraga balet untuk meraih hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Nah, pemirsa olahraga sudah melihat kan tadi saya mencoba latihan balet bersama adik-adik yang ada di belakang saya ini. Ternyata tidak terlalu sulit tapi juga tidak terlalu gampang, membutuhkan konsentrasi dan latihan yang terus-menerus sehingga bentuk tubuh kita atau kelenturan tubuh kita bisa terjaga. Dan tak terasa kita sudah 30 menit menemani pemirsa olahraga yang ada di rumah dan sampai jumpa di episode segar berikutnya.